Bertemu lagi dengan kami dosis anime, kelanjutan dari cerita Star Embracing Swordmaster chapter 129 sampai chapter ke-131. Kelanjutan cerita ini berasal dari novelnya, mohon maaf jika terjadi ketidaksamaan dengan manhwanya. Berikut kelanjutan ceritanya. Saat Stefan melihat tatapan dingin Vlad yang melintas di dekatnya, ia merasa merinding. Itu adalah seekor serigala yang memandang kawanan domba yang menyedihkan yang berkumpul di sekelilingnya. Jika itu aku akan langsung berlutut. Kepala desa, dia hanya satu orang, sedangkan kita puluhan orang. Jika kau berdiri di garis depan, kita bisa dengan mudah mengalahkannya. Mendengar saran absurd dari kepala desa, Stefan tak kuasa menahan tawa kecilnya. Kalau begitu, kami akan mundur. Apa? Dengan kata-kata itu, Stefan dan para tentara bayaran mulai perlahan mundur. Hidup di persimpangan antara hidup dan mati, para tentara bayaran itu tidak ragu untuk mengenali siapa serigala kejam yang tersenyum di depan mereka dan tidak ragu untuk menundukkan kepala mereka kepadanya. Para vigilante yang berkumpul, masing-masing memegang tombak, terkejut ketika melihat para tentara bayaran meninggalkan medan perang tanpa ragu-ragu. Pria itu adalah seorang satria sejati. Beberapa tentara bayaran yang mengenali Vlad diam-diam memberitahu penduduk desa bahkan saat mereka mundur, letakkan senjata kalian sekarang juga. Dasar bodoh. Meskipun hanya ada satu, ada kekuatan di mata biru itu yang mampu mengalahkan puluhan orang lainnya. Barulah sekarang para penduduk desa yang akhirnya memahami situasi tersebut, menelan ludah dan menatap Vlad. Para penduduk desa yang kini menghadapi kenyataan setelah melewati kemarahan, kebingungan, dan prasangka, mendapati bibir mereka membiru karena ketakutan, sama seperti ujung tombak yang gemetar. Keheningan mencekam menyelimuti rumah kepala desa. Kami bahkan tidak berani mengenali Anda, Tuan. Biayanya 3 emas per orang. Maaf, aku akan memaafkan mereka yang memegang tombak. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan mereka yang berani menerobos masuk ke rumah God. Hanya puluhan penduduk desa yang mengangkat tombak mereka untuk melawannya. Namun, jika dia membunuh mereka semua hanya karena mereka menentangnya, dia tidak akan berbeda dari seorang pembunuh biasa. Biayanya 3 emas per orang. Tetapi, Pak, di desa kecil seperti kami, 3 koin emas itu. Ini adalah 10 koin emas untuk putramu. Namun, penghinaan itu tidak bisa begitu saja diabaikan. Vlad mengusulkan kompensasi yang hanya bisa disetujui dengan anggukan kepala oleh pemilik desa ini, Baron Rosmith. Meskipun jumlah koin emas itu berlebihan bagi pihak yang harus membayar langsung, hal itu seperti petir di siang bolong. Jika Anda benar-benar tidak mampu membayar, ada cara lain. Meskipun kepala desa berusaha mencari solusi alternatif dengan kepala tertunduk, dia akhirnya menyadari kenyataan. Potong lengan kiri setiap orang. Pak, tentu saja. Putramu harus kehilangan kedua lengannya. Bertemu dengan tatapan tegas Vlad, kepala desa bahkan kehilangan kekuatan untuk berbicara. Tidak ada lagi negosiasi. Jika Anda menolak semua usulan ini, nyawa putra Anda dan para bajingan kurang ajar itu akan terancam. Apakah masih ada yang perlu dikatakan? Tidak ada. Kalau begitu, pergilah. Kamu juga punya sisi ini. Kau sudah bertindak bijak dengan tidak ikut campur. Stefan, aku tadinya mempertimbangkan untuk menghabisi seseorang sebagai contoh. Stefan dengan santai memegang kerah bajunya sebagai respons terhadap ucapan Vlad. Dalam nada suara Vlad yang masih mengandung jejak kemarahan, terdapat duri-duri yang tidak mudah diabaikan. Karena kami tahu betul seperti apa kepribadian Anda, Tuan. Apakah ini anggur madu? Mata Vlad mulai berbinar ketika ia menemukan sebotol minuman keras yang tidak mudah ditemukan di utara, tempat bunga-bunga langka. Kalau begitu, ayo kita minum. Aku akan menuangkannya untukmu. Tanpa ragu, Vlad membuka anggur madu milik kepala desa dan menuangkannya untuk Stefan. Saat Stefan meminum minuman keras yang ditawarkan Vlad, dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Vlad seolah-olah ada yang mendengarkan dan berbicara dengan pelan. Sepertinya perang akan segera berkecamuk di sini. Perang, konflik perbatasan. Para bangsawan berebut tanah. Ketika kata-kata tak terduga keluar dari mulut Stefan, Vlad meletakkan minumannya dan menegakkan tubuhnya. Sebuah dunia yang belum pernah ia alami sebelumnya mengalir dari lidah Stefan. Tugas kami dari Baron Rosmith adalah melindungi desa ini dari para bandit.
Para tentara bayaran Sornwood yang sedang mencari daerah baru untuk menetap telah datang ke desa ini setelah dipercayakan dengan semacam tugas milisi. Akhir-akhir ini, serangan bandit di dekat perbatasan wilayah Rosmith menjadi lebih sering terjadi. Para bandit yang konon sedang melakukan penyerangan itu tampaknya bukan bandit biasa. Cara mereka melakukan penggerebekan terlalu rapi dan disiplin, seperti tentara terlatih. Menurut saya, ini semacam pendahuluan untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka sedang mengamankan jalur masuk menuju Marsha. Musuh membersihkan desa-desa di sekitarnya sambil mengamankan jalur masuk menuju Marsha sebelum melancarkan serangan skala penuh. Dan Baron Rosmith menggunakan waktu ini untuk memperkuat pertahanannya dengan menggunakan beberapa desa sebagai korban. Baik penyerang maupun pembela mungkin memiliki langkah-langkah strategis, tetapi pada akhirnya penduduk desa yang tidak curigalah yang akan menderita. Kami juga berencana untuk tinggal di sini hanya sampai akhir minggu ini, menerima gaji, lalu pergi. Kita tidak mampu berada di kapal yang tenggelam, bukan? Siapa lawannya? Mungkin itu Baron Pylos. Serangan tampaknya terjadi dari arah sana. Vlad memejamkan matanya dan mencoba mengorek-ngorek ingatannya untuk mengingat nama yang sudah dikenalnya. Seperti yang diharapkan, dia sekuat yang mereka katakan. Mereka menyebutnya babi hutan bukan tanpa alasan. Kau bahkan tidak akan bisa memungut tulang-tulangmu sendiri jika terjebak di sana. Ada sebuah negeri di mana Vlad mengambil langkah pertamanya untuk menjadi seorang satria. Awalnya memang tidak terhormat, tetapi duel pada waktu itu berakhir dengan kemenangan gemilang. Dia adalah seorang satria yang sangat marah karena tidak mampu mengalahkan gurunya, Sayar Aarki. Suara tangisan orang-orang yang tidak dapat melarikan diri keluar desa kecil itu bergema dan terdengar di mana-mana. Tuan Kalin, laporan. Udara dipenuhi dengan bau darah dan tangisan seseorang. Di tengah pemandangan pembantaian seperti itu, seorang pria berkulit hitam mengunyah dendeng tanpa mempedulikan apapun di sekitarnya. Apakah kita sudah mengambil semua hal yang layak diambil? Jika sebuah desa akan dibakar, sudah sepatutnya mengambil apapun yang bisa diselamatkan. Lagi pula, barang-barang itu akan segera menjadi milik tanpa pemilik. Hanya ini saja. Sepertinya desa ini dulunya sangat miskin. Bahkan bukan kota, hanya sebuah desa. Dan bukan sembarang desa, melainkan desa yang terpencil di pegunungan. Rasanya kecil kemungkinan mereka akan menemukan harta rampasan yang memuaskan di sini. Namun demikian, desa berikutnya yang akan kita kunjungi akan berbeda. Itu adalah desa di dekat Marsha, dan kepala desa di sana dulunya adalah seorang pemungut pajak. Benarkah begitu? Wajah babi hutan itu, yang kini mencium aroma emas yang diinginkan, mulai berseri-seri. Lalu desa mana yang selanjutnya? Namanya Desa Wisteria. Kalin menyimpan belati yang sedang ia gunakan untuk memotong daging dan berdiri. Mari kita selesaikan dengan cepat. Ya, Tuan Kalin. Seorang satria adalah sebuah pedang. Dan pedang adalah sebuah alat. Tergantung siapa yang memegang gagangnya, seorang satria dapat mengambil berbagai bentuk. Dan hari ini, Kalin dari keluarga Pylos yang mengorbankan kehormatannya atas perintah tuannya, tidak lagi tampak seperti seorang satria. Itu hanyalah penampilan seorang bandit yang kejam. Di tengah keramaian, Vlad duduk sendirian, dengan tenang. Kapten, terima kasih. Untuk apa? Vlad, yang tersadar dari lamunannya oleh suara Gat, menoleh. Vlad menoleh ke arah Gat menyipitkan matanya. Kepala desa memberikannya kepadaku. Berikan kepadaku dengan imbalan 1 koin emas. Menyaksikan pernikahan hari ini, Vlad teringat pada Georgie dari masa lalu. Setiap kali ada hal yang layak dirayakan di antara anggota organisasi, Georgie akan mengirimkan sebotol minuman keras atas nama bos dan para penerima selalu menghargainya. Anda bilang mempelai pria punya kerabat di Marsha, kan? Itu benar. Lalu, setelah pernikahan ini, kirim keluargamu ke sana untuk sementara waktu. Lihat, sepertinya ini baru dimulai sekarang. Meskipun pernikahan dimajukan 2 hari atas permintaan Vlad, untungnya acara tersebut tetap berjalan lancar. Ya, aku harus pergi. Gat, yang telah membuktikan dirinya melalui Vlad, dengan tergesa-gesa mengambil posisinya untuk mencerahkan masa depan saudara perempuannya. Terima kasih semuanya telah hadir di pernikahan hari ini. Upacara pernikahan dimulai dengan pidato ucapan selamat dari seorang pendeta dari desa terdekat. Namun,
Sayangnya, alih-alih melihat orang-orang yang bahagia, mata Flat pertama kali menangkap tanda-tanda ancaman yang akan datang. Dari kejauhan, dia bisa melihat Stefan menatapnya dengan ekspresi cemas. Seperti yang Anda sarankan, menyebar pasukan pengintai adalah langkah yang bijaksana. Kami telah menerima laporan bahwa personal bersenjata tak dikenal sedang mendekat. Pak, jam berapa sekarang? Sepertinya mereka akan sampai dalam waktu 2 jam. Lapor Stefan, dan Flat, dengan ekspresi serius, diam-diam meninggalkan tempat pernikahan. Apa yang harus kita lakukan tentang pernikahan ini? Haruskah kita mengakhirinya sekarang? Tanya Stefan, sementara Flat menoleh pelan ke belakang. Tunggu saja 10 menit lagi, lalu kita akan mengakhirinya. Brengsek, Kalin melontarkan kata-kata kasar yang hampir tak bisa ditahannya. Matanya menyala-nyala karena marah. Apakah orang-orang yang tergantung di sana sekarang adalah orang-orang kita? Ya, mereka adalah para pengintai yang kami kirim. Dia mengira itu akan menjadi misi yang mudah. Kurasa ada seorang satria yang bersembunyi di sana. Meskipun mengirim 3 pengintai, tidak satu pun yang kembali, semuanya ditangkap. Para prajurit ini melebihi kemampuan yang dapat ditangani oleh satu desa saja, yang mengindikasikan adanya sesuatu yang tak terduga di dalam desa tersebut. Aku akan memimpin. Meskipun mendapat peringatan keras dari seseorang, Kalin tidak ragu-ragu. Misi yang mudah berarti misi yang tidak mungkin gagal. Kalin, yang posisinya sudah terpuruk akibat duel kehormatan di Deomar, adalah seorang pria yang tidak bisa lagi mundur. Keluar. Desa itu, yang beberapa saat lalu dipenuhi tawa, kini hanya dipenuhi rasa gelisah yang mencekik. Jika kalian tidak membuka gerbang sekarang juga, aku akan menggorok leher kalian semua. Bukalah gerbang itu dan nyawa kalian akan selamat. Satria Pilos, Kalin si babi hutan. Dengan suara pria itu, gerbang pagar mulai terbuka, cukup untuk dilewati satu orang. Seorang pria berambut pirang berjalan sendirian dari desa. Sekilas pun, pria itu tampak seperti seorang satria. Alih-alih menjawab pertanyaan, dia melemparkan benda yang dipegangnya ke arah Kalin. Bunyi tang kepala-kepala yang bergulingan itu berjatuhan ke arah kaki Kalin. Aku sudah bertanya siapa kamu? Rambut pirang, mata biru. Seorang satria dengan penampilan menawan yang tampak seperti bangsawan, tetapi semangatnya seganas binatang buas. Flat dari Syuara. Satria bermata satu dari Bayazid. Bajingan yang memberinya kekalahan memalukan. Saya adalah seorang pengawal Sirzayar. Dasar Bayazid sialan. Kini semuanya kembali terlintas dalam pikiran saya. Pengawal satria yang telah memberi mereka kekalahan. Aku akan membunuh kalian. Dasar bajingan utara. Hari itu, aku menghunus pedangku untuk melindungimu, tapi tidak hari ini. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menghapus kekalahan hari itu yang tak sanggup kuingat. Ikuti Sir Kalin. Bahkan para prajurit Pilos yang menyamar sebagai bandit dengan cepat berkumpul di sisi satria mereka dan menyerbu maju. Sebagai prajurit terlatih, mereka mempertahankan formasi mereka bahkan dalam situasi mendadak dan bergegas menuju pagar. Kuak, ini jebakan, ini jebakan. Namun, Flat tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepadanya. Matilah kau, bajingan. Dia adalah Flat dari Syuara. Flat, yang menahan serangan babi hutan itu dengan seluruh tubuhnya, menggertakkan giginya dan tersenyum lemah. Stefan, tutup gerbangnya. Baik, Pak. Gerbang pagar kayu yang sederhana namun fungsional itu mulai menutup. Melalui celah antara komandan dan para prajuritnya, jeritan dan darah mulai mengalir. Hari ini, aku akan membunuhmu dan membawa kepalamu kepada tuanku. Apakah kepalaku cukup berharga bagimu? Memang, dia pantas disebut sebagai babi hutan. Meskipun terisolasi, tatapannya tak kenal menyerah, menembus Flat dengan pandangan buas. Senyum yang beberapa saat lalu ia kira mirip dengan senyum Zayar kini terdistorsi dan menunjukkan wujud aslinya. Tidak ada senyum orang lain selain senyum Flat. Awalnya mulia, tetapi akhirnya adalah seringai predator yang kejam. Berapa nilai lehermu? Apa? Senyum kejam yang hanya bisa dikenakan oleh seorang predator muncul di wajah Flat. Aku bertanya berapa harga dirimu jika aku harus membunuhmu? Menikam naga tercepat, Lindworm. Kalahkan naga terkuat, Nidhogg. Namun, Flat,
yang belum pernah menghadapi situasi hidup dan mati melawan manusia, selalu merasa ingin tahu. Vlad masih mengejar bayangan orang-orang yang telah membimbingnya. Dia ingin menjadi seperti mereka dan melampaui mereka. Dengan mata kirinya terpejam, dunia Vlad mulai bersinar terang. Para satria mengangkat pedang mereka, mengelilingi Eren. Kalin, yang masih belum bisa melupakan rasa sakit akibat kekalahan, tetap bangkit dari tempat duduknya, terdorong untuk menghunus pedangnya. Kedisiplinan sang ahli pedang. Sungguh tak bisa dipercaya, gumam Joubert, yang biasanya tenang. Tetapi sekarang menggelengkan kepalanya tak percaya dengan keadaan tersebut. Sebutkan namamu, nak. Para penantang dan para pembela, para pelindung dan yang dilindungi, semuanya berdiri dalam batasan satu dunia yang sama. Dia telah membangkitkannya. Mendengar gumaman seseorang, Kalin berbalik. Seorang anak laki-laki, terhuyung-huyung seolah-olah akan roboh kapan saja. Namun tanpa henti terus maju. Anak laki-laki itu bersinar. Di tangannya yang berlumuran darah, ia menggenggam dunia yang baru saja ia lahirkan. Namanya adalah Vlad dari Shoara. Dentang, saat suara dentingan pedang semakin mendekat, mata Kalin dipenuhi rasa takjub, bukan amarah. Wujud aura yang melingkari lengannya seperti baju zirah. Saat ini, Vlad sedang mendorong Kalin yang memiliki kemampuan bela diri terhebat di Pilos dengan kekuatan penuh. Vlad melampaui batas bakat bawaannya melalui seni penguatan tubuh milik Larmun. Dari mana dia mempelajari teknik aneh seperti itu? Terkejut dengan teknik Vlad, Kalin dengan cepat menghunus pedangnya dan menjauhkan diri. Anak nakal yang sombong, alih-alih menyesuaikan diri dengan lawannya, ia memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya sendiri. Mengayunkan pedangnya dengan cara yang selalu ia percayai, ke arah yang selalu ia yakini, Kalin menyerang. Retakan, suara yang bahkan tidak ingin dia dengar dalam mimpinya. Dalam ingatannya, satria bermata satu itu tertawa. Terdengar familiar, bukan? Suara ini, dasar bajingan. Apakah benda biru berkilauan di depannya itu pedang atau mata? Pria yang memandang dirinya sendiri sekarang sedang menciptakan dunia yang jauh lebih megah daripada masa lalu. Kilatan petir putih keluar dari mata kirinya, sambil tersenyum ke arah Kalin. Hanya dalam 1 tahun, cahaya fajar memancar dari mata kanan Vlad. Izin diberikan oleh Oges untuk mengeksploitasi kelemahan. Bahkan babi hutan yang paling tangguh pun memiliki titik lemahnya. Kakinya, dukungan yang kuat membutuhkan fondasi yang kokoh. Kehebatan bela diri Kalin yang tak tergoyahkan terpancar dari kakinya yang kokoh. Brengsek! Kalin, yang bertubuh kuat tetapi tidak fleksibel, sangat bingung dengan serangan Vlad yang terus-menerus menargetkan bagian bawah tubuhnya. Dentang, saat pedang berbenturan, api menyembur dari benturan tersebut. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Paha Kalin teriris oleh serangan pedang lincah yang menusuk seperti naga tercepat. Kekejaman yang menumbangkan naga paling ganas kini terus-menerus mengincar lutut sang satria. Arg, jawab aku. Sekarang, dia ingin tahu, di manakah posisinya di dunia yang luas ini? Sekaranglah saatnya seseorang menjawab pertanyaannya. Dasar bocah sombong. Dunia Vlad seakan berhenti berputar saat darah merah gelap menyembur keluar. Kalin meraung saat melihat Vlad berani menatap ke arah lain alih-alih menatapnya langsung. Apakah menurutmu aku sudah sampai sejauh ini hanya untuk dikalahkan oleh orang sepertimu? Mati! Dasar bocah kurang ajar! Ag, momentum Kalin sangat berbeda dari sebelumnya, dan Vlad menyadari bahwa dia telah melewatkan momen tersebut. Saya bertanya apakah Anda mengerti level saya? Alur serangan dan pertahanan yang konstan tiba-tiba beralih ke Kalin. Dengan raungan yang menggelegar, aura dari ujung pedang Kalin mulai membakar segala sesuatu di dunia. Kesadaran Kalin, yang telah tenggelam jauh ke dalam dirinya, tidak lagi memikirkan hari esok. Kalin, yang selalu terpuruk dalam kekalahan sebelumnya, tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kekalahan hari ini. Itu, wow, Vlad berguling-guling, menghindari tanah yang meledak. Tumpukan tanah berjatuhan seperti hujan di atas kepalanya. Mendengus. Pertarungan sudah berakhir. Hanya duel yang tersisa. Para tentara, yang tadinya saling menusuk di dekat pintu, kini membeku seperti patung, hanya menyaksikan konfrontasi yang sedang berlangsung. Semua orang menyadari bahwa duel antara keduanya ini akan menjadi awal sekaligus akhir dari hari ini.
Hehe. Di tengah semua orang yang menyaksikan dengan napas tertahan, Vlad malah tertawa. Kenapa kamu tertawa? Karena saya pikir saya bisa melakukannya. Vlad, yang akhirnya berhenti tertawa, mengayunkan pedangnya. Sekarang, aku bisa mengatasimu. Apa? Vlad mengangkat pedangnya sambil mengucapkan kata-kata itu. Sebuah pedang yang dibuat oleh para roh dan dianugerahkan oleh pohon dunia. Vlad, yang sekali lagi merasakan sensasi memegang pedang tanpa hiasan, menghapus senyumnya dan kembali memasang ekspresi serius. Terima kasih telah menjawab saya. Jati, mari kita akhiri sekarang. Baiklah, lawan aku, Vlad dari Shuara. Langkah kaki bocah itu, yang terhuyung-huyung saat berjalan untuk menciptakan dunianya sendiri, belum berhenti. Langkah-langkah berbahaya yang telah ia ambil sejauh ini telah menumpuk lapis demi lapis di dalam dunia anak laki-laki itu, membentuk satria seperti dirinya sekarang. Baiklah, kamu tidak menyebutku anak nakal. Kini, dengan kesadaran akan posisinya, mata biru naga kecil itu, yang baru saja menyadari potensinya sendiri, bersinar biru. Panggil aku Vlad dari Shuara. Hari ini, Vlad berhasil melindungi pernikahan tersebut. Dia melindungi kebahagiaan seseorang dengan pedangnya dan melindungi kehidupan sehari-hari orang-orang. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya. Meskipun awalnya mereka saling berhadapan, dalam sekejap, posisi Vlad dan Kalin bertukar dalam sekejap mata. Gah, mata Kalin membelalak tak percaya. Sebuah pasak tajam ditancapkan ke jantungnya yang tidak akan membiarkannya hidup lebih lama lagi. Sosok hitam yang roboh itu menumpahkan cairan merah dan jatuh ke desa kecil di bawahnya. Kalin, satria dari Pilos. Dia telah menjadi salah satu bukti yang Vlad ciptakan hari ini. Karena aku sudah sampai sejauh ini. Pemenang dan pecundang. Vlad, yang telah mengambil nyawa Kalin sebagai pembayaran untuk duel yang adil, merasakan cahaya menjangkau dari atas bahunya dan perlahan mengangkat kepalanya. Jika saya berusaha sedikit lebih keras, mungkin saya bisa mencapainya. Vlad merasa cahaya bulan yang menyinarinya terasa sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Sebuah rumah besar yang diterangi cahaya bulan. Tuanku, di lobi yang luas, tempat hanya ada mereka berdua, Pangeran Gadar memandang satria yang menundukkan kepalanya kepadanya. Sudah waktunya, tuanku, ceritakan lebih lanjut. Satria cahaya bulan biru sedang menaiki tangga yang bahkan putra kandungnya sendiri pun tidak mampu menaikinya. Dia adalah seseorang yang layak untuk menghadap sang pangeran. Lagi pula, dialah yang melapisi tangga-tangga hari ini dengan darah dan mayat, kata Duk Darah Naga. Gaudin mendekati sang pangeran dan berbisik pelan ke telinganya. Benarkah begitu, Pangeran Sigmund Gaidar? Dia telah menunggu momen ini sejak lama. Aku sudah menunggu terlalu lama, Gaudin. Ini tak tertahankan. Bagi mereka yang lahir di barat, sudah menjadi takdir mereka untuk selalu lapar, tak peduli seberapa banyak makanan yang mereka telan. Pergilah, Gaudin, pergilah dan ambil pedang putraku. Pagar rapuh yang hampir roboh itu telah runtuh hari ini. Pergilah ke Diomar, bawalah perempuan jalan yang mengaku menjaga gerbang utara itu kepadaku. Baik, Tuan. Sebagai seorang satria yang menaati perintah tuannya, Gaudin tidak akan ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. Cahaya bulan biru yang bersinar dari luar jendela di belakang Gadar menerangi Gaudin. Inilah akhir dari novel Star Embracing Swordmaster chapter 129 sampai chapter ke-131. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.